Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Rizka Pradita Wardani, NIM 228, akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen bab kedua, yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui model sistem umum perusahaan, memahami model 8 unsur lingkungan, menyadari keunggulan informatif dari sistem informasi, dan mengetahui dimensi keunggulan informatif. Selanjutnya, perusahaan dan lingkungannya. Perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Lingkungan dapat bervariasi dari lingkungan satu ke lingkungan lainnya. Model sistem umum perusahaan. Pertama, aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Kemudian, aliran sumber daya virtual. Menunjukkan aliran dari sumber daya virtual meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Yang ketiga, mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur pengendalian perusahaan meliputi standar kerja, standar perusahaan, dan proses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Dan yang terakhir, lingkaran umpan balik. Proses informasi yang mengubah data menjadi informasi lalu diberikan kepada para manajer yang akan mengambil keputusan. Berikutnya ada supply chain management, yaitu meramalkan permintaan pelanggan, memegang persediaan pengganti dari para pemasok, melacak aliran sumber daya, mengelola persediaan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan melakukan produksi. Berikutnya, perusahaan di dalam lingkungannya. Unsur lingkungan ada 8, yaitu government, global community, customer, competitor, stakeholder atau owner, labor union, supplier, financial community. Kemudian sistem elektronik. Seiring mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, mereka akan dilacak secara otomatis langkah demi langkah. Kemampuan melacak aliran sumber daya ini memberikan kontribusi pada manajemen rantai pasokan. Kemudian ada manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Merupakan salah satu aspek ERP yang memiliki peranan penting dalam operasi. Dalam hal ini, perpindahan data akan terfasilitasi dan menerima keuntungan. Berikutnya, keunggulan kompetitif. Competitive leverage mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan leverage di dalam pasar. Kemudian ada rantai nilai Porter. Perusahaan juga dapat mengaitkan rantai nilai dengan rantai nilai para anggota jalur distribusinya, sehingga menciptakan suatu sistem nilai atau value system. Ada value chain, pada gambar tersebut kita dapat mempelajari. Ada support activity dan primer activity. Berikutnya, dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama ada keunggulan strategi, keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua, keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapat keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Yang terakhir, keunggulan operasional. Keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Kemudian ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Tantangan yang pertama, kebutuhan khusus untuk memproses informasi di perusahaan multinasional.
Berikutnya adalah kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional, dan yang terakhir adalah keuntungan koordinasi. Selanjutnya, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Ada beberapa tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Pertama adalah kendala-kendala politis, kedua rintangan budaya dan komunikasi, ketiga masalah-masalah teknologi, dan yang terakhir adalah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya, ada manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu dimensi informasi dan sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Kemudian perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Yang pertama, Chief Information Office dan Technology Officer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Selanjutnya ada perencanaan strategi bagi perusahaan, mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai sistem informasi di masa depan dan sumber daya informasi yang akan dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah rencana strategis untuk area-area bisnis, merinci bagaimana masing-masing area berusaha mencapai sasaran strategisnya. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.